Kemendak amankan produk impor ilegal senilai 18,8 miliar rupiah. Menteri P2MI melepas 294 PMI ke Korea Selatan. Menko PMK resmikan sentral layanan UT. Halo pemirsa Sinpo TV, selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar agenda dan juga kegiatan dari sejumlah kementerian dan juga lembaga di Kabinet Merah Putih. Bersama saya Arif Rifai, inilah Kabinet Activity selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri seremonial pembukaan Kongres 39 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tahun 2025 di Plenary Convention Hall Samarinda, Kalimantan Timur. Menpora mengajak seluruh kader GMKI di seluruh Indonesia bersama menyukseskan penyelenggaraan Kongres GMKI di Samarinda. Pada kesempatan itu, Menpora menyimak pidato Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jeffrey Edi Irawan Gultom. Ketum Jeffrey dalam pidatonya menyampaikan terima kasih atas dukungan Menpora Dito bersama Kemenpora selama ini. Salah satunya dukungan renovasi kantor sekretariat GMKI di Jakarta. Setelahnya, Menpora bersama para tamu undangan yang hadir mendengarkan orasi ilmiah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam orasinya bertajuk Hilirisasi Energi untuk Kemajuan Negeri, Menteri Bahlil menerangkan bagaimana upaya pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam melakukan hilirisasi sumber daya alam. Menurut Menteri Bahlil, hilirisasi yang dijalankan pemerintah sekarang sudah on the track sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu hilirisasi nikel, namun diakui dalam praktiknya kontribusi hilirisasi ini masih belum sepenuhnya adil kepada pemerintah dan masyarakat di daerah. Dalam hal ini Menteri Bahlil mengajak kader-kader GMKI turut berperan dalam hilirisasi ini. Para pemuda dan anggota-anggota organisasi mahasiswa, termasuk GMKI, harus bisa membaca peluang dan berani mengambil risiko untuk bisa menjadi yang terbaik. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan Menpora Dito untuk kesuksesan penyelenggaraan Kongres ini. Menpora mengajak seluruh kader GMKI di seluruh Indonesia bersama menyukseskan penyelenggaraan Kongres GMKI di Samarinda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah berhasil menyita sejumlah produk impor ilegal dengan taksiran nilai barang mencapai belasan miliar rupiah. Barang-barang tersebut saat ini diamankan kementerian ataupun pemerintah guna meminta verifikasi dokumen lebih lanjut dari pihak perusahaan. Kementerian Perdagangan resmi mengamankan produk impor ilegal asal Cina dengan total taksiran nilai barang sebesar 18,8 miliar rupiah dengan jumlah produk mencapai 1,6 juta unit di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, penindakan ini dilakukan usai pemantauan terhadap kegiatan promosi melalui media sosial TikTok. Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir guna mengusut asal-muasal produk dan lokasi perusahaan berdiri. Setelah berhasil ditelusuri, Busan memastikan seluruh produk tersebut yang disimpan tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan yang berlaku. Adapun produk yang ditemukan seperti perkakas elektronik, aksesoris pakaian, besi atau baja, hingga produk turunannya. Keseluruhan jenis produk tersebut diimpor PT Asialum Trading Indonesia. Yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya. Tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB. Tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L, dan mengimpor barang yang dilarang, artinya tidak boleh diimpor tapi diimpor, serta tidak mempunyai dokumen importasi barang. Usai pengungkapan ini dilakukan, Kemendak meminta pihak perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi sejumlah verifikasi dokumen produk guna membuktikan legalitasnya. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan pada 19 Mei 2025. Rakor tersebut membahas
perihal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @erikthohir, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Wamen BUMN Doni Oskaria dan Kartika Wirjo Atmojo, serta Direksi BUMN pada 19 Mei 2025. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, melalui caption di sosial medianya, Erick Thohir menyatakan bahwa BUMN siap untuk berusaha keras melakukan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Perintah Bapak Presiden, kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses. Permodalan plafon 3 miliar, itu dari BUMN. Kemudian akan menjadi agen pupuk, agen gas. Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Presiden Prabowo ingin memperkuat ekonomi desa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menghadiri pelantikan pemimpin umat Katolik sedunia Paus Leo ke-14 di Vatikan. Menko mengatakan misi tersebut merupakan bentuk nyata penghormatan Presiden Prabowo kepada Paus Leo ke-14 dan juga Vatikan sebagai sahabat Indonesia. Dalam momen bersejarah tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar terlihat berjabat tangan dan berinteraksi langsung dengan Paus Leo ke-14 usai dilantik sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Menko Muhaimin mengatakan kehangatannya berjumpa dengan Sri Paus bukan hanya bentuk penghormatan saja, melainkan juga penegasan komitmen bersama untuk membangun dunia dengan semangat dan cinta kasih sesama. Dalam pidato, Paus Leo ke-14 menekankan kasih adalah jalan sejati pelayanan. Paus Leo ke-14 menyerukan dunia yang lebih damai dan adil melalui relasi antar umat manusia yang dibangun atas dasar cinta, bukan kekuasaan. Caimin pun menyatakan pesan itu sejalan dengan misi yang dibawanya dari Presiden RI, yakni dukungan penuh terhadap Kepausan Leo XIV, serta harapan agar hubungan Indonesia-Vatikan terus menjadi bagian penting dari upaya global menjaga perdamaian, memperjuangkan hak asasi manusia, serta memperdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Jadi saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau dan mewakili kita semua untuk memberikan penghormatan, ucapan selamat, dan menyaksikan pelantikan Bapak Sri Paus Leo yang ke-14 dengan satu misi semangat membangun persaudaraan, kebersamaan antara dua negara, Indonesia dengan Vatikan. Di sisi yang lain, kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Termasuk di dalamnya keinginan Indonesia yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin yang mewujudkan perdamaian dunia di seluruh dunia. Baik itu di kawasan Timur Tengah, Palestina, juga di kawasan konflik-konflik lainnya. Seperti yang menjadi misi Bapak Sri Paus yang sering disampaikan, bahwa misi perdamaian kemanusiaan akan menjadi bagian utama dari pekerjaan besar negara Vatikan dan Indonesia. Karena itu tentu saya akan memberikan ucapan selamat sekaligus menyatukan langkah bersama Indonesia dan Vatikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kehadiran Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koperasi Budi Ari menjadi momen bersejarah dalam keberagaman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity. PPIH Arab Saudi menghimbau jamaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan juga kepadatan jamaah menjelang puncak ibadah haji. Jamaah diminta untuk beristirahat, menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari, memperbanyak minum air dan juga menjaga kesehatan agar dapat beribadah dengan aman. Menjelang puncak ibadah haji atau Ar-Muzna, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengimbau jemaah Indonesia untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan meningkatnya kepadatan jemaah di Makkah. Suhu tercatat mencapai 42 hingga 46 derajat Celcius dan diperkirakan terus naik seiring datangnya musim panas pada Juni 2025, sehingga jemaah diminta tetap waspada terutama saat wukuf di Arafah. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi Imran menjelaskan bahwa suhu tinggi dan juga kepadatan jemaah dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan hingga memperparah penyakit penyerta. Hingga 18 Mei 2025 tercatat 1.167 kasus ISPA dan 28 jemaah wafat, sebagian besar akibat penyakit jantung dan infeksi sistemik. Penyakit-penyakit yang timbul akibat adanya kepadatan ini, terutama penyakit menular, itu sudah sangat meningkat. Data Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Mei kemarin pukul 16.00 bahwa jumlah jemaah haji kita yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA itu sudah mencapai 1.167 kasus. Nah, dan kekhawatiran yang lebih dari itu adalah adanya potensi pada kelompok tertentu di mana ISPA ini dapat berlanjut menjadi radang paru atau pneumonia yang lebih parah. Nah, pneumonia sendiri saat ini juga merupakan penyakit terbanyak yang menyebabkan jemaah kita harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian para petugas di sini, baik petugas dari Kementerian Kesehatan maupun petugas dari Kementerian Agama untuk menjaga agar supaya para jemaah haji tidak mengalami kendala dalam melaksanakan ibadahnya ketika berada di Tanah Suci. Untuk mencegah risiko kesehatan, jemaah diimbau untuk beristirahat sebelum umroh wajib, menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari, memperbanyak minum air, menggunakan masker jika flu, serta membatasi aktivitas fisik. Lansia dan disabilitas disarankan menggunakan kursi roda dan selalu dampingi pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin ini menerima audiensi delegasi senior advisory group Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia pada 19 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menhan menekankan untuk menjaga hubungan yang rasional dan juga strategis serta tetap dalam koridor kedaulatan nasional. Bertempat di kantor Kemhan Jakarta, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima audiensi delegasi dari Senior Advisory Group Ikatan Alumni Pertahanan atau SAG IKAHAN Indonesia Australia pada Senin 19 Mei 2025. Pertemuan ini membahas forum second track diplomasi antara Indonesia Australia.
Delegasi ini bertolak ke Australia dalam rangka membahas isu strategis kawasan dan memperkuat komunikasi bilateral. SAG IKHAN memiliki peran strategis dalam memperkuat people-to-people relation dan pemerintah Indonesia mendukung pengembangan forum ini secara berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Menhan Syafri juga menyampaikan kebijakan penguatan pertahanan nasional, termasuk pembentukan batalion dalam 5 tahun, serta rencana revitalisasi organisasi pertahanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Gubernur NTB melepas peserta Rinjani 100 kategori, total pelari 1074 dari 20 negara ikut berpartisipasi pada Minggu 18 Mei 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan ataupun membeberkan pembatasan kuota wisatawan yang mendaki ke Gunung Rinjani, yakni untuk menjaga keseimbangan ekologi. Sebanyak 2.118 peserta dari 48 negara telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lari lintas alam Rinjani 100 tahun 2025. Kategori 36 km dimulai dari titik start hotel Nusantara Sembalun menuju puncak Rinjani 3.726 mdpl. Dan kembali lagi ke Hotel Nusantara Sembalun yang juga merupakan race sentral dan titik finish semua kategori Rinjani 100 tahun 2025. Alam melintasi Gunung Rinjani dan juga menjadi agenda tahunan di Provinsi NTB. Event Rinjani 100 ini merupakan event yang ke-11 sejak pertama kali diadakan tahun 2013. Ajang Rinjani 100 Marvelous Trail tahun ini mencatatkan rekor baru pada kategori 60.000. Pelari asal Rusia, Konstantin Virsov, memecahkan rekor dengan waktu tempuh 12 jam 22 menit di kategori putra. Sedangkan di kategori putri, Meng Yuntung mencatatkan rekor dengan waktu 16 jam 49 menit. Prestasi membanggakan juga diraih pelari asal Indonesia Nurdin Saputro yang meraih peringkat ketiga di kategori putra dan Sri Wahyuni berhasil meraih posisi 2 di kategori putri. Saya hanya ingin mengucapkan selamat berpartisipasi di Rinjani 100 ini. Berharap semua hati-hati di jalan, ingat moto acara ini, Zero Waste, Zero Accident. To all participants, special thanks to you. I got a data from my staff that 53% of all participants are from foreign countries, from 46 different countries. I wish you all the best. Stay safe and healthy and enjoy the beauty of Rinjani. Ajang ini menarik perhatian pelari dari berbagai negara sehingga NTB menjadi salah satu daya tarik utama sport tourism dan menjadi kawasan ekonomi konservasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melepas 294 pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke Korea Selatan lewat program G2G. Dan Menteri Karding ini berpesan kepada PMI yang akan berangkat agar menunjukkan dedikasi tinggi, kerja dengan jujur dan juga profesional. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @AbdulQadirKading, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melepas 294 pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke Korea Selatan lewat program G2G atau Government to Government. Dalam kesempatan itu, nampak Menteri Karding menyambut dengan hangat dan diberikan bunga oleh perwakilan teman-teman pekerja migran. Menteri Karding berpesan agar PMI yang akan berangkat menunjukkan dedikasi tinggi, kerja dengan jujur dan profesional. Tapi selama ini dalam pelayanan ke prosesnya bagus nggak? Ini benar, jangan sudah disetting kamu nggak ya? Nggak boleh setting-settingan nih. Selain itu, Menteri Karding juga mengimbau PMI yang akan berangkat untuk membentuk grup komunikasi agar bisa saling jaga dan saling dukung. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding ini meminta perusahaan penempatan PMI atau P3MI dapat memberikan fasilitas yang layak bagi para pekerja migran Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri P2MI usai menyegel PT SDMA yang telah melanggar kewajiban administratif dan tak memenuhi hak para pekerja. PT SDMA disegel oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lantaran tak dapat memenuhi hak-hak pekerjanya dan menempatkan para pekerja di mes tak layak yang merupakan gudang bekas sekolah dasar. Melihat hal itu, Karding pun menilai PMI harus dihargai dengan pemberian fasilitas penampungan yang layak.
Terlebih para pekerja migran dianggap sebagai orang-orang yang sedang berjuang untuk menyejahterakan keluarganya. Oleh karenanya, Kadin pun memerintahkan jajarannya untuk terus mengawasi perusahaan P3MI yang berupaya menghindari pengawasan dengan berpindah lokasi dan berupaya mengganti pengurus perusahaan seperti yang terjadi di PT SDMA. Sementara itu, atas pelanggaran tersebut, KP2MI pun menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian sementara atau seluruh kegiatan PT SDMA berdasarkan keputusan Dirjen Perlindungan KP2MI nomor 11 tahun 2025. Jadi memang saya melihat modus yang dipakai ini adalah pengurus diganti, kantor juga pindah. Nah ini makanya kita harus, Pak Dirjen saya minta untuk berhati-hati, jangan mau dikelabui untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau pakai model yang ada, walaupun dengan alasan masih renovasi, ya, tapi menurut saya kalau itu dipakai untuk penampungan saja, itu sangat tidak layak. Kita ini mengurus manusia yang sedang berjuang mencari kerja, mempertahankan hidup keluarganya. Itu kalau diurus seperti mengurus hewan itu tidak benar. Karena itu perilaku seperti ini di semua perusahaan, di seluruh perusahaan akan kami rapikan, akan kami perbaiki. Tidak boleh ada fasilitas yang tidak manusiawi yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan penempatan atau tempat-tempat penampungan. Kita harus melihat bahwa ini adalah manusia yang sedang berjuang, berjihad untuk mencari nafkah untuk kepentingan hidup keluarganya. Dari Bekasi, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kabinet Activity. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabinet Activity. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, Pratikno, ini meyakini bahwa transformasi pesantren adalah kunci dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan juga berkarakter. Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat meresmikan gedung baru UT di Surabaya melalui kerjasama UT Surabaya dengan tempat pondok pesantren ataupun dengan 4 pondok pesantren. Ia berharap program Salut ini menjadi platform strategis untuk memperkuat peran pesantren sebagai pilar penting pendidikan dan juga pengembangan SDM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meresmikan gedung baru Universitas Terbuka Surabaya. Dalam kesempatan tersebut turut diresmikan 10 sentra layanan UT berbasis pesantren di 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Melalui sentra layanan Universitas Terbuka, pihaknya akan dorong untuk menjadi katalis dalam modernisasi tata kelola pesantren. Bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga meningkatkan daya saing lulusan pesantren di berbagai sektor pembangunan. Peresmian tersebut disambut baik oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Peresmian gedung ini menjadi cerminan profesionalisme dan kualitas UT kepada masyarakat luas. UT dengan prinsip pembelajaran remote learning-nya diharapkan juga bisa meningkatkan minat masyarakat, utamanya di Jawa Timur, untuk menempuh pendidikan di bidang-bidang yang memang potensial tanpa terkendala pekerjaan ataupun kesibukan lain. Menko PMK RI Pratikno menyatakan dukungan penuh dari Kemenko PMK RI atas diresmikannya 10 salut berbasis pesantren di Jawa Timur. Ia mengatakan, Jatim dengan basis pesantrennya yang tinggi memerlukan pendekatan lebih guna peningkatan kualitas SDM-nya. Kami di Kemenko PMK siap untuk ikut membantu mendukung UT, bukan hanya dalam jangkauannya, tapi yang lebih penting lagi adalah kompetensi apa yang akan dilahirkan dari lulusan menghadapi disruption. Jadi harapannya melalui salut pesantren ini, literasi kepada para santri, juga kepada para ustadz, para kiai-kiai muda menjadi bisa dilakukan secara cepat. Kita kenalkan bukan semata-mata the current knowledge gitu, tapi juga the future knowledge, pengetahuan masa depan, menyongsong pekerjaan masa depan dengan skill masa depan. Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan banyak pondok pesantren. Dengan hadirnya salut pesantren yang digagas oleh UT, ia berharap akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf ini mengingatkan kepala daerah untuk bersikap objektif dalam seleksi calon siswa sekolah rakyat. Mensos menekankan bahwa program sekolah rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin tanpa tes akademik dan tanpa biaya dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah di kantor Kemensos pada Jumat 16 Mei 2025. Demi mencegah KKN pada program sekolah rakyat, Mensos mengingatkan kepala daerah untuk bersifat objektif dalam seleksi calon siswa sekolah rakyat. Dalam kesempatan itu, Mensos pun menekankan pentingnya integritas demi memuliakan masyarakat miskin. Gus Ipul mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menyeleksi peserta didik untuk sekolah rakyat seobjektif mungkin dan tidak main-main. Langkah ini dinilai penting dilakukan guna sekolah rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang juga membutuhkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan audiensi dengan siswa dan juga wali siswa sekolah rakyat di Kota Batu pada 19 Mei 2025. Dalam kunjungannya, Mensos menyaksikan langsung semangat para orang tua menyambut hadirnya sekolah rakyat. Dalam kunjungan ke UPT PPSPA Bimak Sakti pada 19 Mei 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf berdialog langsung dengan orang tua calon siswa sekolah rakyat. Pertemuan diawali dengan perputaran video pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen negara dalam menghapus kemiskinan melalui akses pendidikan gratis. Dalam kunjungannya, Mensos menyaksikan langsung semangat para orang tua menyambut hadirnya sekolah rakyat. Sebanyak 75 anak dari keluarga kurang mampu telah mendaftar sebagai peserta didik sekolah rakyat Kota Batu. Dengan dukungan pemerintah daerah dan tingginya permintaan masyarakat, sekolah rakyat di Kota Batu diproyeksikan menjadi percontohan nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan tengah memproses laporan mengenai aktivitas nelayan yang terganggu akibat adanya pagar beton di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Merespon laporan tersebut, Kementerian KKP ini membenarkan laporan tersebut dengan temuan yang ada dan memastikan tidak mengambil tindakan ke depannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menerima laporan mengenai adanya pagar beton yang membentang di kawasan Madura Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu terakhir ini. Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sumono Darwinto, memastikan temuan ini bersifat legal dan jelas. Dirinya mengatakan perusahaan yang mendirikan pagar beton ini tidak melanggar sejumlah aturan yang ada. Terkait dengan pengaduan adanya disinyalir pagar beton yang ada di Marunda dan Cilincing, mohon izin bisa kami sampaikan bahwa pengaduan dari masyarakat ini sudah kami respon. Jadi atas petunjuk dan arahan pimpinan, kami sudah turun lapangan ke lokasi. Kedepannya Kementerian KKP memastikan akan memanggil pihak perusahaan apabila menerima laporan keresahan lebih lanjut dari masyarakat setempat.
Jadi kita pastikan ketika mereka ilegal tidak ada izin, baru kita bisa masuk, kita lakukan tindak lanjut. Dari Jakarta, Max Jur Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kabinet Activity edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.